الحمد لله الذي جعل الفرقان. الحمد لله الذي جعل الإندونيسيا وجعل الأرابيا والفلسطين. الحمد لله الذي أنزل رسوله بالهدى والدين الحق يظهره على كل الدين ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأقربته أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين. أما بعد. Baiklah, pertama-tama dan yang paling utama dan yang paling wajib kita utamakan, marilah bersama-sama kita melantunkan hati kita securah-curahnya mensyukuri nikmat atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan di alam semesta yang telah memberikan kita semua kenikmatan, baik nikmat yang terkecil hingga nikmat yang paling besar, baik nikmat yang paling rendah hingga nikmat yang paling tinggi. Subhanallah. Contoh nikmat terkecil yaitu nafas, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Sehingga pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita semua masih dapat bermujahadah bersama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Dan nikmat yang paling besar tak lain dan tak bukan adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang kita bawa dari lahir hingga sekarang, sehingga kehidupan kita yang kita isi selama ini bisa merasakan yang namanya kenikmatan dalam beribadah, merasakan kenikmatan membaca lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, karena adanya iman dan Islam yang sudah tertanam di diri kita. Salawat berserta salam tetap tercurahkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, tetap tercurahkan kepada Nabi utusan akhir zaman, imam dari para nabi, penutup dari para rasul, satu-satunya nabi yang dapat memberikan kita semua syafaat yang diakuinya di yaumil kiamat. Nabi yang rela dicaci maki siang dan malam, nabi yang berdakwah tak pernah bosan demi menegakkan kalimat suci La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa lagi kalau bukan wan nabiyuna wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak, yang kita harapkan kita diakui sebagai umatnya di yaumil kiamah, dan kita termasuk golongan umat yang beruntung yang ditolongnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya bertausiah agama yang berjudulkan Puasa Bulan Ramadan dan Keutamaan Malam Lailatul Qadar. Yang perlu kita ketahui pertama yaitu, apa itu Ramadan? Ramadan ialah berasal dari bahasa Arab, yaitu Romida yarmadu, yang berarti membakar. Membakar di sini maksudnya ialah membakar kesalahan-kesalahan, membakar dosa-dosa yang telah kita perbuat yang lalu. Dengan apa? Dengan melakukan ibadah-ibadah spiritual, dengan melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan berpuasa. Puasa di bulan Ramadan menjadi wajib karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh umat Islam.
Yang pertama yang harus kita ketahui, apa itu puasa? Puasa menurut syara ialah imsak, yaitu menahan. Menahan dari sebelum azan subuh. Itu kenapa adanya imsak sebelum ada azan subuh. 15 menit sebelum azan subuh, 10 menit sebelum azan subuh sudah ada imsak. Agar kenapa? Ditakutkan ketika nanti saat hendak mendekati waktu azan masih ada orang-orang yang sibuk dengan sahur, masih ada orang-orang yang makan, tidak tahu bahwa waktunya sudah mendekati subuh. Maka dari itu diadakannya imsak. Boleh makan, boleh minum, namun makruh, lebih baik ditinggalkan. Dan puasa menurut bahasa ialah menahan. Menahan dari apa? Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berbuat dosa, bermaksiat, dan lain sebagainya yang membatalkan puasa. Dari sebelum terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Puasa di bulan Ramadan ini bisa menjadi wajib karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mewajibkannya. Bahwasanya bulan Ramadan ialah bulanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu umat hamba-hambanya itu berpuasa atau tidak. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dalil tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah mewajibkan hamba-hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Agar manusia-manusia bisa meningkatkan kadar keibadahannya, agar manusia-manusia yang beriman bisa meningkatkan kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang diwajibkan yang berpuasa yaitu ialah orang-orang yang Islam, tamyiz atau berakal, balik dan mampu. Jikalau di luar semua itu maka tidak apa-apa tidak berpuasa. Pertanyaannya, bagaimana jikalau seorang muslim sendiri yang tidak berpuasa? Boleh, namun harus ada syarat dan ketentuan tertentu. Misalnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedang berhalangan, atau seorang musafir boleh. Namun semua itu harus diqadha setelah selesai hari tasyrik sesudah lebaran atau bisa dengan fidyah. Maka dari itu, marilah kita meningkatkan kadar keibadahan kita. Apalagi di bulan Ramadan ini. Semoga di bulan Ramadan ini kita lebih baik daripada yang kemarin. Dan semoga kita masih dapat berjumpa di bulan Ramadan yang ke depan. Jikalau Allah tidak berkehendak lain. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jikalau ada kata-kata yang salah saya mohon ampun. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Bekal di dunia dan bekal di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan sebuah mahfuzat. Unzur mauqala wala tanzur mauqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan.